Shalom, perkenalkan nama saya Mandolina dengan NPM 2235230. Pada kali ini saya akan menjelaskan judul yang saya pilih, yaitu mengenai pengaruh kualitas pelayanan dan ketersediaan produk terhadap kepuasan pelanggan pada apotek HMS. Pada tugas metodologi penelitian, yang pertama itu adalah latar belakang. Industri kesehatan dan sektor retail farmasi di Indonesia terus berkembang pesat, mendorong peningkatan peran apotek sebagai ujung tombak distribusi obat kepada masyarakat. Apotek memiliki peran strategis dalam memastikan ketersediaan obat yang tepat waktu dan berkualitas. Di tengah persaingan tersebut, yang semakin ketat, kualitas pelayanan dan ketersediaan produk menjadi faktor kunci yang membedakan apotek satu dengan yang lainnya. Kepuasan pelanggan pun menjadi indikator utama keberhasilan operasional apotek dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Adapun rumusan masalahnya itu ya ada 3. Yang pertama, apakah kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan apotek? Atau yang kedua, apakah ketersediaan produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan apotek HMS? Atau ketiga, apakah kedua variabel secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan? Adapun tujuan penelitian yaitu pertama untuk menganalisis peran kualitas pelayanan dan ketersediaan produk terhadap kepuasan pelanggan. Kedua, mengidentifikasi faktor paling dominan yang mempengaruhi kepuasan. Adapun manfaat penelitian itu secara teoritis, penelitian ini membantu memajukan ilmu manajemen pemasaran terutama dalam teori kualitas pelayanan, ketersediaan produk dan kepuasan pelanggan di bidang apotek. Lalu landasan teori, pada landasan teori terdapat ada 3 variabel. Yang pertama adalah kualitas pelayanan sebagai X1, lalu kedua adalah ketersediaan produk sebagai S2 dan kepuasan pelanggan sebagai Y. Di mana kualitas pelayanan ada 5 dimensi server qual, yaitu tangible, reliability, responsive, assurance, dan empathy. Lalu kedua adalah ketersediaan produk, di mana itu adalah kelengkapan obat, kondisi produk, dan kestabilan stok. Lalu ketiga itu adalah kepuasan pelanggan yang sebagai variabel Y-nya, itu adalah evaluasi pasca pembelian yang membandingkan kinerja dengan harapan indikator termasuk kepuasan layanan dan kesesuaian produk dan niat ulang. Adapun variabel isi dari kuesioner saya pada variabel penelitian X1 ialah pertama itu indikator yang digunakan ialah pertama, karyawan apotek melayani pelanggan dengan cepat. Kedua, karyawan apotek ramah dan sopan dalam melayani pelanggan. Ketiga, karyawan apotek memberikan informasi yang jelas tentang aturan pakai obat. Keempat, apotek memiliki ruang yang bersih dan yang nyaman. Lalu pada X2-nya, indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kesediaan produk ialah pertama, obat yang saya butuhkan selalu tersedia di apotek. Kedua, apotek menyediakan produk kesehatan selain obat-obatan. Ketiga, produk tersedia dalam kondisi baik dan layak digunakan. Keempat, stok obat di apotek ini tidak pernah habis. Dan ada variabel Y, di mana indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kepuasan pelanggan adalah 1. Saya merasa puas dengan pelayanan yang diberikan apotek HMS. Kedua, produk yang tersedia di apotek HMS sesuai dengan kebutuhan. Ketiga, saya kembali membeli obat di apotek HMS. Lalu, adapun metode penelitiannya, jenis penelitian yang saya pakai adalah kuantitatif asosiatif dengan teknik samplingnya itu sebesar 100 responden. Lalu, pada pelanggan apotek HMS yang dikumpulkan melalui kuesioner dan observasi langsung. Lalu kriteria respondennya itu pernah melakukan pembelian di apotek HMS yang berusia minimal 17 tahun. Adapun teknik analisis datanya, yang itu pertama adalah dari mulai uji validitas dan reliabilitas instrumen, baru lanjut ke uji persyaratan atau analisis normalitas, yang dimana sih ada normalitas, multikoliniaritas, heterokedastisitas. Baru analisis utama itu adalah regresi linear berganda, lalu dilanjut uji hipotesis yang dimana uji T atau parsial dan uji F sebagai simultan dengan skala Likert 1 sampai 5. Lalu hasil penelitian dan pembahasan, di mana pada hasil rekapitulasi hasil uji validitasnya ini seluruh pernyataan dinyatakan valid dengan R hitung lebih besar daripada R table dengan nilai 0,1654. Artinya nilai R hitung tertinggi pada variabel kepuasan pelanggan yaitu 0,793 dan terendah pada kualitas pelayanan sebesar 0,319.
Lalu uji reliabilitasnya yang dimana X1-nya itu Kronos alfanya itu kualitas pelayanan sebesar 0,275, lalu X2-nya itu sebesar 0,384 dan Y-nya itu sebesar 0,298. Semua di bawah 0,60 yang artinya kurang reliable. Lalu uji asumsi klasik yang pertama itu adalah uji normalitas, di mana di sini signya itu sebesar 0,844. Artinya datanya itu berdistribusi normal. Lalu ada uji selanjutnya pada uji asumsi klasik itu ada uji multikolineritas, yang dimana tidak terjadi multikolineritas pada model penelitian karena nilai toleransinya sebesar 0,851, lebih besar dari 0,10, dan nilai FIF-nya sebesar 1,175, lebih kecil dari 10 pada variabel X1 dan X2. Hal ini menunjukkan bahwa antara variabel independen tidak terdapat korelasi yang tinggi, sehingga model regresi layak digunakan. Lalu pada uji asumsi klasik dilanjut lagi uji heterokedasitas. Pada uji Glenser ini menunjukkan tidak terjadi heterokedasitas. Signifikasi lebih besar dari 0,05. Lalu selanjutnya dilanjutkan oleh asumsi uji linear berganda, di mana hasilnya itu Y sama dengan 4,137 tambah 0,0357 X1 dan 0,130 X2. Yang dimana konstantanya itu yang 4,137. Apabila X1 dan X2 bernilai 0, maka kepuasan pelanggan Y tetap sebesar 4,137. Artinya terhadap faktor lain di luar penelitian yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. B. Kualitas pelayanan X1 0,357. Setiap peningkatan X1 sebesar 1 satuan, maka Y akan meningkat ke sebesar 0,357 dengan asumsi X2 konstan. Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Lalu ada pada ketersediaan produk yaitu X2 yang sebesar 0,130. Setiap peningkatan X2 sebesar 1 satuan, maka Y akan meningkat sebesar 0,130 dengan asumsi X1 konstan. Ketersediaan produk berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Adapun selanjutnya uji hipotesis itu adalah uji T, yang dimana H1-nya itu kualitas pelayanan X1 memiliki nilai T hitung sebesar 4,291 atau lebih besar dari 1,9847, sehingga berpengaruh signifikasi terhadap kepuasan pelanggan. H1 diterima, baru H2 ketersediaan produk X2 memiliki nilai T hitung sebesar 1,840, yang dimana itu lebih kecil daripada T tabel sebesar 1,9847, yang artinya sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. H2 ditolak. Lalu uji F. Pada uji F, berdasarkan hasil uji ANOVA, diperoleh nilai F hitung sebesar 16,388, lebih besar daripada F tabel sebesar 3,09, serta nilai SIG sebesar 0,00, artinya lebih kecil dari 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X1 dan X2 secara simultan berpengaruh signifikasi terhadap Y. Kesimpulan, kualitas pelayanan berpengaruh signifikasi terhadap kepuasan pelanggan. Kedua, ketersediaan produk tidak berpengaruh signifikasi karena bukan faktor utama. Ketiga, secara simultan bersama-sama keduanya berpengaruh signifikasi. Baik, sekian hasil dari penjelasan saya. Saya Mandolina, saya mengucapkan sekian dan terima kasih.